Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat data dan sahabat peta? Kita jumpa lagi di Bincang Asik Tangerang, satu data dan satu peta. Kali ini kita akan kedatangan tamu selaku narasumber kita adalah beliau pimpinan di salah satu kecamatan di wilayah Kota Tangerang, di Kecamatan Benda. Beliau adalah Bapak Boyke Urif Hermawan Eskom, Bapak Camat Benda. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita sapa beliau, sahabat data dan sahabat peta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Ivi. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan hari optimis, Kamis, Bu, iya. Kamis optimis. Iya. Ya luar biasa Bapak. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak sudah meluangkan Siap. waktunya Sama-sama. di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa tentunya Pak ya, memimpin di Kecamatan Benda untuk warganya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga di Kecamatan Benda. Baik Bapak, kita ketahui bersama bahasanya pimpinan kita Bapak Wali Kota mencanangkan program Tangerang Satu Data dan Satu Peta. Di sini bagaimana kontribusi dari Kecamatan Benda selaku OPD produsen data sektoral dan juga data spasial untuk perkembangan program Tangerang Satu Data dan Satu Peta Bapak? Oh iya. Jadi di Kecamatan Benda itu ya kita sama sebagai OPD produsen data ya, dari OPD yang lainnya juga. Hanya saja barangkali kalau kecamatan ditambah dengan data dan peta yang ada letak geografis wilayah ya Bu. Iya. Dan Kecamatan Benda itu memang terdiri dari 5 kelurahan. Posisinya berada di bagian utaranya Kota Tangerang, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, dengan Jakarta Barat gitu ya. Terus juga letak geografis kami memang dominan lebih kepada lahannya lebih banyak didominasi oleh bandara, kawasan bandara Soekarno-Hatta. Kawasan bandara ya Pak ya, kawasan Iya. khusus ya Pak ya. Iya, jadi dari 5 kelurahan terdiri dari 80.555 penduduk. Terus juga ada tadi pintu gerbang ya, pintu gerbangnya Kota Tangerang bahkan Indonesia ya. Indonesia, Ada di bandara situ. internasional ya Pak ya. Iya. Dan untuk tadi penerapan satu data dan satu peta sepanjang di tahun 2019 sampai sekarang ya, kebetulan memang waktu itu Dinas Kominfo dengan Kecamatan Benda alhamdulillah dijadikan pilot project tuh. Program Tangerang Satu Data ketika itu ya, dan Satu Peta. Nah, hasil dari pilot project itu teman-teman di Kecamatan Benda, para pegawai itu memang sudah menyiapkan dan mengupload data-data kepada website Satu Data tangerangkota.go.id. Ya, Nah, sampai situ sekarang udah mulai finalisasi updating data. Luar biasa ya Pak ya, sudah sampai ke finalisasi Ya. data ya Pak Ya. ya. Memang benar, Kecamatan Benda menjadi pilot project untuk kecamatan dalam spasial yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebenarnya sudah cukup lama itu Pak, dari tahun 2019 Sebelum sebenarnya, COVID ya? sebelum COVID. Namun ketika COVID, sahabat data dan sahabat peta, kita tuh sempat terhenti sejenak, namun kita tidak terlena, terus berhenti, namun kita sudah mulai bergeliat kembali, membangun kembali Tangerang Satu Data dan Satu Peta guna pelayanan terhadap masyarakat, seperti itu ya Pak ya. Awal mula tadi sudah Pak Camat sampaikan ke kami, yaitu tadi sudah menjadi piloting untuk kecamatan dalam spasial, jadi benda dalam spasial gitu untuk program di Tangerang Satu Petanya, didampingi oleh Kominfo untuk pelaksanaan surveinya, kemudian untuk pengisian titik-titik datanya, baik data tahun pembangunan tahun 2019 dan juga tahun 2020, begitu ya Pak ya. Kalau sudah sampai di situ progresnya Pak, langkah-langkahnya seperti apa sih Pak? Kalau tadi sudah didampingi oleh Kominfo betul. Tapi setelah itu kan nggak selamanya Kominfo terus mendampingi teman-teman di Kecamatan Benda ya Pak ya. Otomatis Kecamatan Benda sendiri juga harus memiliki langkah-langkah untuk internal mengembangkan Tangerang Satu Data dan Satu Peta tersebut. Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Iya, jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan hasil dari bimbingan ya, arahan dari tim Dinas Kominfo ketika kita dijadikan pilot project Kecamatan Benda menjadi OPD Satu Data Satu Peta, itu teman-teman di Kecamatan Benda khususnya dari seksi Ekbang ya, Ekonomi dan Pembangunan, sudah mulai memberikan titik-titik gitu ya, titik-titik mapping koordinat kalau memang di sini hasil pembangunan di Kecamatan Benda, wilayah Kelurahan Belendung misalnya. Di sini ada 2 pembangunan, jembatan dan turap. Itu titik koordinatnya sudah kita pastikan, sudah kita
data dan kita masukkan ke aplikasi tadi Tangerang Maps. Maps.tangerangkota.go.id. Ya, siap. Itu. Baik, Bapak. Terus juga dari sisi pembangunan yang drainase, jalan lingkungan gitu ya. PJU juga jadi kedeteksi berapa banyak sih titik PJU sekecamatan Benda itu gitu ya. Karena kan mungkin kalau drainase sama jalan lingkungan kan sifatnya memang parsial dan belum semuanya tersentuh gitu. Betul, karena kaitan dengan aset jalan itu apakah fasas-fasum gitu ya atau bukan gitu. Tapi kalau yang PJU memang rata-rata banyak titik dan udah termonitor hasil manfaat dari adanya tadi bimbingan pilot project dari teman-teman Kominfo ke Kecamatan Benda. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi plusnya dari Kecamatan Benda dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya, 12 kecamatan yang lainnya adalah untuk PJU Kampung Terang ya Pak ya, khususnya untuk PJU Jalan Lingkungan ya Pak, yang di lebar jalan 2-3 meter itu sudah tersaji di map tangerangkota.go.id, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Kalau langkah-langkahnya sudah ditempuh Pak, tanggapan dari pegawai baik kasih ekbang tadi yang Bapak sampaikan atau mungkin juga supporting dari para lurahnya gitu ya Pak ya, mungkin juga dari Pak RW mungkin juga support di sana. Tanggapan dari beliau-beliau itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya sih dari dari mereka itu mendapatkan informasi gitu ya, sosialisasi dengan adanya program Tangerang Satu Data, Tangerang Satu Peta sangat disambut baik Bu. Karena ya sekarang kan memang sudah eranya digital ya. Era digital, iya, betul. Jadi arsip-arsip yang memang dulu kita masih bikin peta manual gitu ya. Yang konvensional gitu yang pakai kalkir. Iya. Sekarang ya udah alhamdulillah udah ada tersaji semua di sistem. Jadi ketika mau nyari data apa, tinggal buka sistemnya, aplikasinya ada, terus nanti dari tahun berapa, pembangunan apa, di situ sudah tersaji sih. Lebih efektif dan efisien kalau menurut saya. Lebih efektif dan efisien ya Pak, ya, sehingga alhamdulillah jadi ketika teman-teman lurah dan juga teman-teman kasih di Benda khususnya gitu ya, ketika ada rapat evaluasi dengan RT RW dengan kader, cukup bawa data itu ditampilkan di laptop, di infocus layar. Nah ini nih hasil pembangunan yang kemarin sudah diakomodir, tinggal hasil yang musrenbang tapi belum diakomodir akan nanti segera diajukan. Kita prioritaskan sesuai waiting list yang ada di sistem seperti itu sih, lebih rapi. Siap. Jadi lebih rapi, datanya lebih rapi, sudah lebih menggunakan aman, digital, lebih aman. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang mutasi atau apa, tidak harus nutur-nutur si pegawai ya Pak, tidak harus ngikutin pegawai. Jadi data tetap ada tersimpan di laptop ataupun di PC yang ada di Kecamatan Benda. Mudah-mudahan nanti goalsnya ya mau terwujud paperless gitu ya. Oh iya, paperless ya Pak ya, jadi ramah lingkungan juga kan Pak ya. Semua udah terintegrasi, datanya di situ. Baik Bapak. Kalau tadi tanggapan dari pegawai yang Bapak tugaskan untuk pengembangan program Tangerang Satu Data Satu Peta sangat luar biasa ya Pak ya. Mereka sangat menyambut baik karena mereka merasakan manfaatnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu, tidak perlu bawa kertas kalkir apa segala macam untuk peta. Betul. Juga tidak perlu membawa data-data kertas yang tebel-tebel gitu ya Pak ya, sebundel gitu ya. Jadi cukup dengan bawa laptop, semuanya sudah ada di situ, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri bagi OPD Kecamatan Benda serta masyarakat di Kecamatan Benda seperti apa Pak? Manfaat dari program Tangerang Satu Data dan Satu Peta. Ya, manfaatnya juga pasti sangat dirasakan baik ya sama masyarakat khususnya, karena masyarakat juga sekarang kalau mau melakukan pelayanan gitu ke kecamatan, sekarang sebenarnya udah ada nomor antrian yang bisa online sih gitu Dia juga jadi nggak perlu datang ngambil nomor aja gitu, nunggu lama-lama. Dari sebelum berangkat ke kantor kecamatan, dia baru siap-siap dari rumah udah bisa nginput nomor antrian pelayanan. Jadi ketika datang ya memang udah ininya dia gitu kan, ada durasi itu. Ada durasi, Anda akan dilayani dalam waktu 10 menit ke depan. Luar biasa, sudah ada durasinya gitu pelayanannya. Jadi masyarakat merasa terjamin ya Pak ya? Dia bisa estimasi waktu dari rumah ke kecamatan misalnya 8 menit, ya tinggal nunggu 2 menit di kecamatan langsung bisa dilayani. Luar biasa, jadi masyarakat merasakan manfaatnya, bahwasanya pelayanannya akan lebih cepat ketika kita sudah menggunakan satu data dan satu peta tersebut ya Pak ya.
Nah, sahabat data, sahabat peta, setelah tadi disampaikan oleh Pak Camat tentang kebermanfaatan dari satu data dan satu peta, sekarang kita coba tanya, inovasi kedepannya seperti apa Pak dari Kecamatan Benda untuk pengembangan program Tangerang Satu Data dan Satu Peta? Ya, harapan kami inovasi kedepannya dari pengembangan satu data satu peta ya, khususnya di Kecamatan Benda. Mudah-mudahan itu bisa mempersingkat waktu pelayanan, terus juga inovasinya kalau memang ada pelayanan yang sudah jadi gitu, mudah-mudahan kita bisa melakukan informasi ke masyarakat atau keluarga melalui notifikasi yang nanti mana emailnya atau nomor WA-nya ketika dia datang pelayanan bisa kita data, bisa kita save. Nanti ketika KTP-nya sudah jadi atau KIA-nya sudah jadi, kartu keluarga sudah jadi, kita tinggal notifikasi. Jadi nggak perlu berkali-kali datang ke kantor Kecamatan Benda ya Pak ya. Jadi sudah dapat notifikasi, sahabat data sahabat peta, maka warga masyarakat Kota Tangerang yang ada khususnya di Kecamatan Benda sudah bisa datang dan sudah langsung bisa ngambil, bukan lagi nanya Pak punya saya udah jadi belum gitu ya Pak ya, belum kapan nih, besok lagi datang lagi, kapan Bu, kan kasihan, tidak efisien dan juga mengeluarkan terlalu banyak biaya ya Pak ya, apalagi kalau mereka harus ini ya Pak, harus cuti dulu izin dari tempat kerjanya, ternyata jadi tidak pelayanannya belum jadi juga kan ngerepotin, kasihan sekali ya. Alhamdulillah itu salah satu perkembangan yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Benda dengan Pak Camat dan kepada masyarakatnya, dan itu akan menjadi inovasi ke depan, akan lebih mempermudah lagi untuk masyarakatnya dengan program Tangerang Satu Data dan Satu Peta. Sama mudah-mudahan sistem perencanaan pembangunan di tahun yang berikutnya ketika hasil musrenbang itu sama, sudah dari sekarang mungkin kita bisa titik koordinatnya sudah kita pastikan. Jadi ketika usulan musrenbang kelurahan, kecamatan disampaikan ke Bapeda, nanti titik koordinat usulan pembangunan dari hasil musrenbang itu Bapeda melanjutkan ke dinas terkait supaya bisa disurvei ke lokasi. Jadi nggak perlu lagi nanya-nanya. Gitu. Oh iya, satu lagi inovasinya sahabat data sahabat peta dari Pak Camat gitu ya, dari Pak Camat Benda. Satu lagi adalah sistem perencanaan. Jadi data dari musrenbang yang sudah dilakukan baik mulai dari tingkat RW, kelurahan sampai kecamatan sudah terinput di satudata.go.id gitu ya, Tangerang Satudata.go.id. Kemudian tidak perlu lagi kita minta-minta ke Bapeda, ini loh usulan kita, ini loh usulan kita, tapi ternyata Bapeda juga bisa langsung monitoring dari situ. Oh, Benda ternyata membutuhkan kurang lebih seperti ini pembangunannya, jarak yang jalan lingkungannya gitu kan ya, termasuk mungkin bedah rumah juga ya Pak ya, bagi masyarakatnya, kurang lebih seperti itu. Untuk harapan kedepannya bagaimana Pak Camat terhadap program Tangerang Satu Data dan Satu Peta yang sudah digulirkan oleh pimpinan kita Pak? Iya, harapan kami tentunya program ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan sukses dan berkesinambungan intinya. Jadi ketika program yang diinisiasi oleh Pak Wali Kota melalui Satu Data Satu Peta ini, itu kan intinya mengintegrasikan semua data ya dalam satu portal. Dalam satu portal yang mana di portal itu akan dihimpun oleh Dinas Kominfo sebagai leading sektornya. Ya, harapannya kebermanfaatannya juga akan bisa dirasakan oleh pegawai, oleh masyarakat. Dan yang tentunya harapan kami berkesinambungan, berkelanjutan, supaya memang tidak hanya program yang sudah selesai akhirnya enggak lanjut gitu. Tidak dilanjutkan gitu ya Pak ya. Harapannya berkelanjutan. Jadi harapan dari Pak Camat untuk program Tangerang Satu Data Satu Peta adalah berkelanjutan, tidak stop sampai di sini saja. Terus kita update, kita perbaruin gitu kan ya Pak ya. Sehingga data itu tetap bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi kita selaku pelayan masyarakat seperti itu ya. Dan bisa dikembangkan lagi lebih maju pasti. Oh iya, tentunya lebih maju lagi ya Pak, sehingga pelayanan dalam genggaman benar-benar bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik sahabat data dan sahabat peta, bincang asik Tangerang Satu Data dan Satu Peta kali ini sangat menyenangkan dengan Bapak Camat Benda. Terima kasih kami sampaikan Pak atas keluangan waktunya, dan kami berdua mohon undur diri sahabat data sahabat peta. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan akhirnya saya selaku pemandu acara event Nomor 1 mohon undur diri bersama dengan Bapak Boyke, Pak Camat. Akhirnya kalam kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.